Halo adik-adik, kalian ingin tahu langkah apa saja ketika adik-adik diterima di SNMPTN tahun 2022? Maka simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia dan merupakan pejuang kampus tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar 3 langkah lanjutan ketika adik-adik diterima di SNMPTN tahun 2022. Apa saja informasinya? Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan 3 langkah lanjutan ketika adik-adik diterima di SNMPTN tahun 2022. Adik-adik SNMPTN diumumkan pada tanggal 29 Maret tahun 2022 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di situ ketika adik-adik nantinya mengeklik dan hasilnya seperti yang saya tampilkan seperti ini, artinya adik-adik diterima di SNMPTN tahun 2022 dan patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas segala rahmatnya, atas perjuangan kalian diterima di SNMPTN tahun 2022 yang merupakan jalur masuk awal di perguruan tinggi negeri dan notabene adalah jalur non-tes adik-adik. Jadi bagi adik-adik yang diterima, mohon untuk bersyukur dan tidak terlalu euforia juga adik-adik. Maka ada setidaknya 3 langkah yang harus adik-adik pahami dan lanjutan agar adik-adik nantinya resmi menjadi mahasiswa di PTN yang adik-adik tuju tersebut. Adik-adik perlu diketahui bahwa untuk pengumuman di awal pada tanggal 29 hari ini adalah pengumuman resmi di awal bahwa adik-adik diterima. Tetapi ada langkah lanjutan. Maka jika adik-adik nantinya di langkah lanjutan itu tidak tahu atau mungkin telat mengetahuinya untuk memverifikasi data adik-adik, maka adik-adik dinyatakan tidak diterima secara resmi di PTN-PTN tersebut. Artinya adik-adik digagalkan atau didiskualifikasi dari penerimaan SNMPTN. Jadi sangat rugi bagi adik-adik jika informasi ini tidak dihiraukan oleh adik-adik. Nah, apa langkah-langkahnya? Yang pertama, adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, yang saat ini adik-adik terima dan adik-adik bisa diterima di SNMPTN tahun 2022 ini adalah campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan adik-adik patut bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kalian atas doa-doa mereka juga. Dan saya salut dengan perjuangan adik-adik mulai dari kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12 yang mungkin adik-adik ikut lomba dan punya sertifikat. Itu adalah perjuangan yang sangat saya apresiasi adik-adik dan patut menjadi contoh bagi adik-adik kelas adik-adik nantinya. Dan ini menjadi berkah kepada adik-adik setelah perjuangan adik-adik selama 3 tahun sekolah di SMA atau MA adik-adik. Jadi adik-adik terus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar adik-adik dapat meraih impian kalian di PTN yang adik-adik terima itu tadi. Nah, langkah yang kedua adalah menyiapkan data untuk daftar ulang. Apa itu daftar ulang? Jadi daftar lanjutan ketika adik-adik nantinya muncul notifikasi diterima di SNMPTN, maka mau di pojok kanan bawah ada tulisan untuk daftar ulang di web itu. Nah, di situ tercatat akan terafiliasi dengan website resmi dari PTN yang adik-adik tuju. Ketika adik-adik klik di situ, maka adik-adik akan diarahkan ke website resmi dari PTN-PTN tersebut. Contohnya kalau misalnya di Universitas Brawijaya namanya selma.up.ac.id. Nah, di situ nanti ada persyaratan yang disyaratkan oleh panitia dari PTN-PTN tersebut. Apa saja? Utamanya yang pertama adalah kartu peserta SNMPTN. Jangan lupa adik-adik, dan nantinya ketika adik-adik nanti melihat pengumumannya dan diterima, silahkan screenshot atau download adik-adik. Yang kedua adalah KK adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah SKL atau surat keterangan lulus bagi anak lulusan tahun 2022 ini. Jadi kalau yang angkatan 2022 jelas belum mempunyai ijazah adik-adik, maka menggunakan
SKL atau surat keterangan lulus. Dan banyak sekali berkas-berkas lainnya yang di situ setiap universitas tentunya berbeda adik-adik, terutama bagi adik-adik yang melamar KIP kuliah. Maka ada banyak berkas yang disyaratkan oleh PTN-PTN tersebut, mulai foto rumah, kemudian surat keterangan tidak mampu, kemudian foto keluarga, kemudian penghasilan orang tua. Jadi lebih banyak untuk yang peserta KIP kuliah. Bagi peserta reguler di SNMPTN, data ini nantinya harus dilengkapi untuk pertimbangan dari PTN-PTN tersebut menetapkan UKT atau uang kuliah tunggal bagi adik-adik. Jadi adik-adik perlu diketahui bahwa ketika adik-adik nanti diterima dan menjadi mahasiswi atau mahasiswa, adik-adik dibebankan oleh biaya UKT yang berbeda setiap mahasiswa atau mahasiswinya. Karena ini berbeda dari penghasilan kedua orang tua adik-adik ya. Usahakan diisi dengan sebaik-baiknya, jangan sampai salah karena ini menentukan biaya adik-adik ketika kuliah. Jadi sekali lagi, di langkah kedua ini adik-adik tidak boleh telat, tidak boleh salah, karena ketika ini terjadi adik-adik akan digugurkan dari penerimaan SNMPTN. Paham ya adik-adik? Nah, yang ketiga adalah mencari informasi detail tentang jurusan yang adik-adik tuju tersebut. Adik-adik perlu diketahui bahwa banyak siswa atau banyak calon mahasiswa yang ternyata ketika memilih di SNMPTN tahun 2022 ini juga tidak detail mencari informasi, yang penting daftar aja. Tetapi setelah kalian diterima, harus wajib hukumnya adik-adik mencari informasi secara detail tentang jurusan, mekanisme jurusannya, kuliahnya bagaimana, prospek kerjanya bagaimana. Yang ini nanti membuat adik-adik bersemangat untuk belajar, sehingga nanti adik-adik bisa menuntaskan pendidikan tinggi dengan baik dan benar adik-adik. Maka terus adik-adik cari informasi mungkin di kakak kelas kalian atau mungkin di grup-grup WhatsApp, kemudian di Instagram. Banyak sekali yang adik-adik harus cari, karena nanti untuk memantapkan hati adik-adik supaya adik-adik bisa menjalani kuliah di perguruan tinggi sesuai dengan target adik-adik. Saya simpulkan di tahapan ini adalah ketika adik-adik diterima di SNMPTN, maka adik-adik tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN secara otomatis. Jadi nanti kalian tidak usah berpikir ya untuk mengikuti UTBK SBMPTN, karena ketika sudah diterima di SNMPTN, kalian tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Baik, kesimpulan dari video kali ini, yang pertama adalah tetap bersyukur, yang kedua tetap berjuang sampai kalian mendapatkan jas alma mater di PTN tersebut, yang artinya menjadi resmi mahasiswi atau mahasiswa di PTN yang kalian impikan tersebut. Dan selamat untuk kalian sekali lagi yang diterima di SNMPTN tahun 2022. Baik, untuk sekian video kali ini dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.